What's going on? I don't fucking care. Back to with me, Chan everywhere. Di video kali ini kita masuk ke segmen baru nih. Nah, lu kan pada bosen katanya nih, biar tahu mulu. Nah, sekarang ada segmen baru nih. Nama segmennya belum dibikin apa. Pokoknya nanti habis video ini akan ada playlist baru. Nah, itu baru nama segmennya. Soalnya ini baru video pertama nih, belum bikin nama segmen apa. Ini udah dapat dari Smart Laptop, kreatif terbaik di dunia. Soalnya ada apa? ada pokoknya ada peristiwa yang sangat nggak ngenakin lah buat para kreator Indonesia gitu. Pokoknya semakin tahun tuh semakin susah jadi konten kreator. Jangan salah kira enak jadi YouTuber, nggak juga gitu. Bentar kecot. Pokoknya gue mau ngeluarin keluh kesah gue, jadi nggak semudah itu jadi konten kreator. Lu harus konsisten, lu nggak bisa ngupload video 1, 2, 3 doang, nggak bisa men, kecuali lu emang artis baru lu bisa. Tapi kalau orang biasa kayak gua, kayak kalian yang nonton, harus semangat, harus stay konsisten, stay positif. Keparah dah. Ini kita masuk ke artikel pertama nih. Artikel pertama, informasi tersebut harus dikirimkan paling lambat 31 Mei 2021. Jika pada tempo tersebut informasi pajak tidak dikirim oleh YouTuber, maka total penghasilan YouTuber di seluruh dunia akan dipotong hingga 24%. Gila, tuh kan? Ada pajak di sini tuh, ada pajak nih. Ini informasi tersebut nih. Bentar. Ini kan kalian nggak tahu kan informasi tersebut apa, nanti di topik berikutnya. Tuh, pokoknya gitu tuh. 31 Mei 2021 siapin tuh. Pokoknya tuh, nah nih, kalau buat kalian yang nggak tahu kan, sekarang di YouTuber tuh syaratnya apa sih kalau buat di monetize gitu? Oke, syaratnya nih ada di artikel kedua nih. Nih, beberapa video untuk 4.000 jam tayang. Sarannya nih, pokoknya kalau kan di YouTube itu kan kalau buat monetize itu syaratnya 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang khusus. Bukan khusus sih di tahun ini, mungkin di tahun berikutnya bakal lebih perketat dari YouTube, lebih diperketat oleh YouTube gitu. Nih, gua kasih tipsnya nih, kayak kalau buat nyampe ke 4.000 jam tayang nih, saran 4.000 jam tayang sampai dengan 240.000 menit. Oke, 4.000 jam tayang itu sama dengan 240.000 menit. Lu buat satu video minimal durasi 4-5 menit loh. Kalau dalam channel ada 50 video, tinggal diakumulasi aja 50 video kali 4 menit sama dengan 200 menit ya. Dengan asumsi satu penonton membuka semua video sampai habis, atau satu video penuh per 50 pemirsa gitu. Pokoknya 50 views gitu. Makin banyak pengunjung semakin bagus tuh. Pokoknya kalian kalau ini kan syarat cuman buat syarat dasar, tapi kalau menurut gua tuh buat awalan, buat pemula nih minimal 10 menit kalian bikin. Tuh itu dari gua, ini saran ke gua. Kan kalau 10 menit ketahuan 6 views aja udah 6 views sudah 1 jam tuh. Jadi di monetize lu masuk ke 1 jam tayang. Kan lumayan 1 jam. Kalau yang nonton 12 tambah lagi 2 jam. Terus kita harus konsisten aja buat para YouTuber baru. Kalau menurut gue dari sekarang deh. Soalnya perasaan gue udah gak enak kalau buat di tahun 2022, 2023, 2024 pasti semakin ketat gitu. Oke. Ini kita masuk nih. Nih gue mau ngebahas tentang dulu nih. Sebelum 4.000 jam tayang 1.000 subscriber. Nah ini di tahun 2017 paling enak nih, gue bacain, kita flashback nih. Tuh, melalui program yang disebut YouTube Partner Program atau YPP. Itu yang nggak tahu, YPP itu YouTube Partner Program atau aturan baru YouTube yang efektif berlaku pada 6 April. Tersebut mengharuskan kreator channel mempunyai jumlah penonton minimum 10.000
views. Tuh kan enak tuh. Zaman dulu nyarinya enak, cuma 10.000 views lu udah bisa demonetize. Nah semakin tahun semakin bulan kan semakin banyak, semakin hari semakin banyak yang join ke kreator, khususnya YouTuber. Diperketat lah, 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang gitu. Buat YouTuber kayak kita tuh susah men, parah. Curhat kan, sedih banget nih. Kalau ini enak nih, gila, parah banget sih, kacau. Artikel pertama, kedua udah, ketiga udah, kita lanjut ke 4 nih. Keempat dari Kompas tuh, Kompas. Google bakal menarik pajak tuh. Ini kan yang tadi artikel pertama. Nah ini artikel keempat ini, Google bakal menarik pajak dari penghasilan AdSense semua konten kreator yang berkarya di platform streaming video YouTube. Kebijakan ini diatur berdasarkan Chapter 3 of the Internal Revenue Code. Adapun peraturan tersebut menyebut bahwa Google bertanggung jawab untuk menarik pajak pada otoritas pajak Amerika Serikat, Internal Revenue Service atau IRC. Dalam beberapa bulan ke depan, kami akan meminta Anda untuk mengirim informasi. Kayak apa? Semakin ketat banget ini. Soalnya 24% loh pengambilannya. Amerika juga mengambil untung lah. Kenapa dibuat? Aduh. Oke, kita lanjut ke artikel kelima nih. Nah ini pokoknya ini gue mau ngasih tahu peraturan gitu. Lu pokoknya setiap hidup tuh ada peraturan. Nah lu masuk ke YouTube pun ada peraturan gitu. Pokoknya kalian baca sendiri nih di artikel kelima. Sebelum lu bikin video sebelum lu jadi konten kreator, lu harus mendalami dulu apa tuh konten kreator, apa tuh YouTuber. Kalau mau masuk ke dalamnya lu harus tahu peraturannya dulu, baru lu masuk gitu. Nih di artikel kelima, yang nggak boleh dimasukin ke video lu konten seksual atau ketelanjangan gitu ya. Itu bukan tempat untuk konten pornografi atau seksual vulgar gitu. Jika video Anda berisi konten tersebut, walaupun itu video tentang diri Anda, jangan posting di YouTube. Tuh nggak boleh sama itu. Selain itu, ingatlah bahwa kami bekerja sangat erat dengan penegak hukum dan akan melaporkan eksploitasi anak. Tuh, jadi nggak boleh konten seksual atau ketelanjangan. Tuh, itu satu nggak boleh. Lanjut artikel ke-6 nih, keselamatan anak. Tuh nggak boleh. Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami melindungi anak-anak di bawah umur dalam ekosistem YouTube. Selain itu, ingatlah bahwa kami bekerja sangat erat dengan menegakkan hukum dan akan melaporkan konten yang membahayakan anak. Jadi membuat konten yang positif aja, jangan nyiksa anak, nyiksa ini, nyiksa itu nggak boleh. Pokoknya keselamatan anak. Artikel yang ke-7, privasi itu. Jadi harus ada privasi. Jika seseorang telah memposting informasi pribadi atau mengupload video tentang Anda tanpa izin, Anda dapat meminta agar konten tersebut dihapus berdasarkan panduan privasi. Jadi kayak lu lagi mandi nih, tiba-tiba temen lu video nih, terus lu nggak terima, itu lu boleh tuntut, soalnya privacy nggak boleh. Oke? Digembok sama YouTube nggak boleh. Kita lanjut ke artikel ke-8. Ya, di artikel 8 ada peniruan identitas. Tuh, akun yang terbukti meniru channel atau individu lain dapat dihapus berdasarkan kebijakan peniruan identitas kami itu. Jadi misalnya gue bikin konten lagu nih, tiba-tiba lu ngejiplak gitu peniruan identitas, atau gue bikin opening nih, what's going on, I don't fucking care, terus lu ngikutin, itu nggak boleh. Berarti lu nggak kreatif. Nama di garis bawahin aja konten kreator. Lu harus bikin kreasi yang sangat bagus dan karya-karya yang yang bikin diri lu, oh ini gua, bikin diri lu beda gitu. Lu harus punya
identitas lain, lu harus punya opening lain, lu harus punya ciri khas lain. Be yourself aja, mantap tuh. Jadi gitu buat artikel ke-8, peniruan identitas tidak boleh. Kita lanjut nih, ini yang paling penting, ini yang banyak youtuber awam kena nih. Oke, di artikel 9 ada hak cipta tuh, banyak tuh. Hargailah hak cipta, upload video buatan sendiri atau yang Anda diberi izin untuk menggunakannya tuh. Ini berarti jangan upload video yang bukan buatan Anda tuh, atau memakai konten dalam video yang hak ciptanya dimiliki orang lain seperti track musik, cuplikan program berhak cipta, atau video yang dibuat pengguna lain tanpa izin. Tanpa izin yang diperlakukan. Kunjungi pusat hak cipta untuk informasi selengkapnya tuh. Jadi hak cipta gitu, orang lain bikin lagu, lu jangan pakai lagu itu nggak boleh kecuali lu izin. Terus orang lain bikin ini, terus lu pakai videonya. Kan biasanya kayak gitu tuh nggak boleh guys, nggak boleh. Anda akan kena dolar kuning, tidak boleh. Bahkan video Anda tuh, jadi lu pakai video, jadi lu pakai lagu orang, itu otomatis AdSense masuk ke video tersebut yang lu pakai. Jangan, pokoknya hargai hak cipta. Pokoknya lu harus bikin original lu sendiri, nggak boleh hak cipta. Oke, kita masuk ke artikel 10. Nih, ini yang paling parah nih. Artikel 10 ada ancaman tuh. Kayak lu nggak boleh ngancam dong. Hal tersebut, hal-hal seperti perilaku predator, mengintai seseorang, ancaman, pelecehan, intimidasi, pelanggaran privasi yang tadi tuh, menggunakan informasi pribadi orang lain tuh nggak boleh, dan menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan atau melanggar persyaratan itu juga nggak boleh. Penggunaan atau tindakan tegas tuh, siapa saja yang diketahui melakukan hal tersebut dapat diblokir secara permanen, nggak bisa nyari rezeki lagi tuh. Pokoknya jangan ngancam-ngancam lah gitu. Oke, jangan ngerugin orang lain, lo harus bikin rahasia sendiri. Oke, jangan sampai kayak rasis gitu-gitu, nggak boleh. Jangan. Kita masuk ke artikel 11 nih. Artikel 11 spam spam metadata yang menyesatkan dan scam itu nggak boleh tuh. Oke, pokoknya yang menyesatkan itu kan ada tuh di YouTube juga banyak yang menyesatkan. Itu lu report aja, lu laporkan langsung ke YouTube tuh. Pokoknya nggak boleh. Semua orang membenci spam. Jangan membuat deskripsi, tag, judul atau thumbnail yang menyesatkan tuh. Untuk meningkatkan jumlah penayangan, posting konten yang tidak bertarget tuh nggak boleh, tidak diinginkan atau berulang nggak boleh tuh. Termasuk di antaranya komentar dan pesan pribadi dalam jumlah besar tidak diperbolehkan. Jadi apa ya, kayak clickbait lu nggak boleh. Jadi lu masang thumbnail apa, itunya apa, atau lu masang thumbnail yang menyesatkan itu nggak boleh. Jangan ya. Kayak nggak boleh. Nah, ini video 12 juga, video 12 kok jadi biar tahu mulu ya. Artikel 12 juga nih nggak boleh nih. Di artikel 12 ini, pokoknya ini yang paling penting juga sih. Ini semuanya penting sih, tapi ini salah satu yang lebih penting juga. Pelecehan dan cyberbullying. Aduh, itu masih banyak di Indonesia loh. Cyberbullying itu nggak boleh. Jadi memposting video dan komentar kasar di YouTube tidak diperbolehkan. Itu kan banyak kata tut itu nggak boleh. Oke, jangan ngomong kasar, itu sama aja pelecehan, kayak body shaming atau ngata-ngatain orang tuh nggak boleh. Ngata-ngatain karya orang, kalian belum tentu bisa bikin karya seperti itu, men. Dia udah berusaha dan kalian tinggal mengejek-ngejek, itu nggak boleh. Jika pelecehan tersebut melanggar batas yang mengarah pada serangan jahat tuh, konten yang dimaksud dapat dilaporkan dan mungkin dihapus. Dalam kasus lain, mungkin ada pengguna yang bersikap agak mengganggu atau picik sehingga cukup diabaikan saja tuh. Jadi kalau itu abaikan saja, jangan ditiru ya. Nah, nih kita masuk artikel 13 nih, konten kekerasan atau vulgar. Nah, ini sama kayak artikel sebelumnya, tapi ini ada bedanya dikit. Jadi konten kekerasan kayak lu nampol orang sampai giginya patah, sampai berdarah, itu nggak boleh.
Jadi Anda tidak boleh memposting konten kekerasan atau menyeramkan tuh, yang terutama ditujukan untuk membuat orang terkejut tuh, nggak boleh. Mencari sensasi atau hal-hal lain bersifat kurang sopan. Jika ingin memposting konten kekerasan dalam konten berita atau dokumenter, harap berikan informasi yang memadai agar orang lain tersebut memahami hal yang terjadi dalam video tuh. Jadi harus ada disclaimer dulu kalau mau bikin video yang kurang baik gitu. Jangan mendorong orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan tertentu tuh. Harus dipahamin. Ada di sini nih. Oke. Kita lanjut artikel ke-14 nih. Konten yang mengandung kebencian tuh. Aduh. Itu sangat-sangat tidak boleh. Di Indonesia terus cinta damai peace gitu, jangan konten yang mengandung kebencian tuh. Produk kami merupakan platform untuk kebebasan berekspresi itu. YouTube tuh udah kebebasan berekspresi yang positif gitu loh. Padahal YouTube udah digaris bawahi kebebasan berekspresi gitu. Namun tuh ada namunnya. Namun kami tidak mendukung konten yang memupuk atau membenarkan tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis. Itu nggak boleh ras, etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia, kebangsaan, status veteran, kasta, orientasi seksual, atau konten yang memicu kebencian atas dasar karakteristik utama tersebut tuh. Ya harus yang baik-baik aja lah kalau bikin konten kreator. Jangan sampai uang AdSense itu uang haram gitu. Jangan. Lanjut ke artikel 15 nih. Di artikel 15 ada apa nih? Konten yang merugikan atau berbahaya tuh. Jangan balik lagi ke yang tadi sih, jangan merugikan gitu atau membahayakan. Jangan memposting video yang mendorong orang lain untuk melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka terluka parah gitu, kayak nampol tadi yang gue bilang tuh, kayak sampai gigi patah, itu nggak boleh. Terutama anak-anak, jangan soalnya anak-anak masih polos gitu, jadi itu nggak salah gitu. Jadi jangan meniru, jangan bikin contoh buat anak-anak. Video yang menampilkan tindakan beresiko atau berbahaya dapat dikenai pembatasan usia atau dihapus tergantung tingkat keparahannya. Makanya YouTube tuh sekarang bikin YouTube Kids gitu, itu YouTube Kids untuk anak-anak gitu. Jadi sekarang ada platformnya dibagi lah jadi dua. Jadi buat orang-orang tua, anak-anaknya kasih YouTube Kids aja, soalnya YouTube biasa tuh udah parah sekarang, kacau. Pokoknya segitu aja deh nih buat pembelajaran kalian juga di segmen baru, tapi belum ada nama segmennya. Oke, nanti kita bikin nama segmen apa. Oke, segitu aja video dari gua, semoga bermanfaat. Yang buat masuk, yang mau jadi konten kreator baru, wajib nih harus tahu pelanggaran pelanggarannya. Pokoknya segitu aja video dari gua. Don't forget to like, comment, and subscribe. Stay humble, stay positive, stay konsisten. Gua Encan, ciao.